Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GB Pen Project tentunya. Oke, gimana kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar dari teman-teman semua dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Oke, teman-teman, untuk video kali ini video kelanjutan di project repaint body Kawasaki Ninja RR All putih albino kiriman dari luar kota. Sesuai dengan video sebelumnya, kita lanjut ke sesi video pembahasan tentang flowcut atau yang sering familiar itu clear ulang, teman-teman. Oke, mungkin yang pertama untuk video ini, kenapa saya buat dua video seperti ini, karena ada juga sih teman-teman yang bertanya fungsi dari flowcut itu apa atau clear ulang, lalu tahap-tahapannya seperti apa untuk meminimalisir kegagalan. Kalau sampai gagal dalam proses clear ulang seperti gini, wah itu bisa mengulang dari nol. Jadi untuk video kali ini sedikit saya beri penjelasan tentang flowcut ini dengan versi saya sendiri, teman-teman. Jadi poin yang pertama itu dari clear yang pertama itu di pengeringan. Jadi semisal teman-teman menggunakan clear yang tergolong cepat kering, itu bisalah sekitar minimalnya itu 2 hari, teman-teman. Jadi gak ada patokan ya berapa jeda clear dasar mau naik ke clear flowcut seperti gini atau tahap flowcutnya ini. Jadi itu tergantung clear yang teman-teman pakai di tahap clear yang pertama. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan clear yang condong cepat kering, biasanya itu kalau saya sih sekitar 2 hari itu udah aman. Tapi jika teman-teman menggunakan clear yang sedikit agak lambat kering, kalau saya sih, kalau memang customer tidak terlalu terburu-buru, itu saya diamkan sekitar 4 sampai sekitar 1 minggu. Itu kurang lebih jangka waktu seperti itu, teman-teman. Dan untuk tujuan sendiri untuk flowcut atau clear ulang seperti ini itu banyak opini, teman-teman. Kalau opini saya sih, kadang ada sesi airbrush yang ingin grafis atau airbrush yang teman-teman terapkan itu bisa rata. Nah, itu tahap flowcut seperti gini sangat dibutuhkan, teman-teman. Atau juga penempelan stripping seperti gini, semisal customer memang ingin benar-benar flat atau ya agak rata, tahap flowcut atau clear ulang seperti gini memang dibutuhkan, teman-teman. Lalu opini yang kedua, memang kadang ada yang segelinting customer itu yang suka untuk clearnya itu terlihat basah atau clearnya terlihat tebel dan wet looknya bagus, teman-teman. Jadi painter atau tukang seperti saya ini mau gak mau ya harus menerapkan tahap flowcut seperti gini. Kalau memang kita lakukan clear satu tahap itu tidak bisa mendapatkan ketebalan clear yang ideal, memang kita dibutuhkan untuk clear ulang atau flowcut seperti gini. Sebenarnya sih bisa sih, untuk satu kali tahap itu bisa, tapi sedikit agak beresiko, teman-teman. Ya resikonya itu kalau memang kita paksakan sampai 4 sampai 5 lapis, biasanya yang kasus yang sering dialami ya kalau gak popping lalu clearnya itu beler, teman-teman, kalau kita tidak berhati-hati. Jadi tahap seperti gini memang sedikit kita butuhkan. Oke, kita mulai dari awal. Ini videonya sampai tengah-tengah, jadi tahap awal itu kita amplas dulu, teman-teman. Oh ya, ini untuk pengeringan dari tahap clear pertama ini kita diamkan 4 hari. Untuk clear awal kita gunakan clear Niken yang 4100. Lalu untuk tahap flowcut atau clear finishingnya ini kita juga menggunakan clear dari Niken yang 4100. Lalu setelah kering, semisal clearnya itu udah kering, semisal lah, dalam arti teman-teman inapkan 2 hari, karena kan tidak ada patokan sih untuk jeda ideal. Tapi kalau memang teman-teman cari aman sih itu 1 minggu, teman-teman. Wah, bisa menggunakan clear cepat kering atau clear yang lambat kering,
itu kalau teman-teman cari aman atau garis besarnya itu cari cari proses yang memang ideal dan minim untuk gagal tuh memang 1 minggu kalau saya sih teman-teman. Kalau saya, jadi langkah yang pertama teman-teman amati dulu untuk clearnya. Itu semisal ditekan kuku udah kering, berarti itu clear itu udah siap kita naik ke tahap flow coat atau clear ulang. Nah lanjut, setelah dirasa clearnya itu udah layak kita timpa clear di atasnya lagi, lalu kita masuk ke tahap pengamplasan. Oh ya, saya rekomendasikan untuk clear awal atau tahap awal itu usahakan 3 lapis teman-teman. Tujuannya apa sih? Untuk meminimalisir saat nanti untuk tahap pengamplasan itu meminimalisir hasil pengamplasan kalian itu jebol teman-teman. Jadi saya rekomendasikan itu untuk clear tahap awal 3 lapis. Lalu amplas yang teman-teman pakai itu berapa? Kalau saya sih idealnya itu pakai 1000. Lalu bisa kita balas pakai 1500 teman-teman. Atau bisa sih kadang teman-teman yang sering sharing ke saya tuh bisa pakai 800 lalu dibalas ke amplas 1000 itu juga bisa. Yang penting hati-hati juga teman-teman, karena semakin rendah untuk grade amplas yang teman-teman pakai itu semakin sensitif untuk daya gerus pada permukaan clear. Jadi kalau cari amannya itu pakai amplas 1000, tapi teman-teman harus berhati-hati, harus benar-benar teliti dalam tahap pengamplasan di atas clear yang udah kalian terapkan di clear tahap awal teman-teman. Jadi kuncinya itu teman-teman harus menguasai tahap pengamplasan. Bisa menggunakan amplas 1000 atau 1500. Yang penting amplasnya hati-hati banget teman-teman. Jangan sampai terlena, terledor. Jangan sambil ngamplas lihat janda lewat, itu bahaya banget. Jadi ngamplasnya itu benar-benar harus fokus teman-teman. Jangan sambil ditinggal ngopi atau tinggal sambil lihat-liatin orang lewat. Jadi ngamplasnya itu memang harus benar-benar teliti teman-teman. Jadi diurut misal dari ujung body sampai ke ujung sebelah kanan semisal. Itu teman-teman harus benar-benar perhatikan, jangan sampai ada bagian yang kandas atau jebol sampai ke permukaan cat. Jadi kurang lebih simpel sih sebenarnya. Yang penting teman-teman itu harus benar-benar teliti. Kunci yang pertama dalam mengamplas clear dari tahap yang pertama, selain jeda yang ideal. Kalau saya rekomendasikan teman-teman, jika customer memang tidak terburu-buru, cari amannya itu sekitar 1 minggu teman-teman, baik clear yang cepat kering atau clear yang lambat kering. Yang kedua memang nanti untuk absorb atau ngedrop clear di lapis atau di tahap flow coat ini, jangan salah, kalau clear yang lapis pertama, kok lapis yang pertama sih, di tahap yang pertama itu kering belum ideal atau teman-teman terburu-buru, istilahnya kejar tayang, itu memungkinkan banget clear di tahap flow coat ini dia ngedrop teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaku, wah nanti kalau di flow coat itu clearnya bakal dikit banget untuk absorb. Wah jangan salah, teman-teman di luar sana itu banyak yang sharing-sharing ke saya, setelah dilakukan flow coat seperti gini itu ada clearnya yang absorb teman-teman, atau istilahnya ngedrop untuk kinclongnya setelah jeda sekitar 1 hari. Ya kebanyakan sih ya faktor dari umur clear yang pertama teman-teman. Jadi clear di lapis pertama jangan enteng banget, wah saya pakai clear yang cepet kering bang, jadi kalau 1 hari itu udah berani atau 2 hari. Jangan salah teman-teman, walaupun clear yang kalian pakai cepet kering, tapi kan kita tidak tahu cat yang teman-teman pakai, apalagi menggunakan cat NC atau epoksinya yang belum kering ideal, apalagi epoksinya di epoksi pagi lalu sore dicat, itu kebanyakan absorb teman-teman. Jadi cari amannya itu kunci yang utama, jeda dari tahap clear awal ke clear tahap yang kedua di tahap flow coat itu lebih lama, itu lebih bagus teman-teman. Itu poin yang pertama. Lalu tahap pengamplasan, jangan sampai menggunakan amplas yang terlalu kasar. Bisa juga menggunakan amplas semisal 800, tapi itu nanti dibalas pakai amplas ukuran 1000 atau 1500 yang tujuannya untuk menutup baret-baret yang terlalu dalam. Karena semakin dalam guratan amplas yang kalian bikin di atas clear yang udah kalian aplikasikan di tahap pertama, itu nanti malah membuka pori-pori clearnya terlalu dalam. Itu nanti kalau semisal tahap flow coatnya itu rasio thinner terlalu banyak, itu sedikit menambah resiko
clear di lapis pertama itu atau di tahap pertama terjadinya keriting teman-teman. Jadi ya bisa sih menggunakan amplas yang agak kasar misal 800, tapi dalam catatan teman-teman balas menggunakan amplas 1000 atau 1500. Oke, paham ya? Oke teman-teman, ini hasil yang kita dapat untuk tahap flowcut kali ini. Oke, untuk spesifikasi saya jelaskan lagi. Ini clearnya kita pakai di tahap finishing ini atau di tahap flowcutnya ini kita pakai clear 4100, rasio yang kita pakai 41 dan thinner kita kasih 20%. Spray gun tadi kita pakai spray gun F75 dari Elite Pro. Untuk setting spray gun yang kita terapkan kali ini yaitu untuk fluid output atau cairan yang keluar pada spray gun, boros enggaknya itu kita pakai di 1,5 ulir sampai ke lapis yang ketiga. Lalu untuk pattern kita buka menyesuaikan dengan body atau lebar kecilnya body yang kita clear kali ini. Kita main di 1,5, jadi 1,5 untuk pattern, 1,5 untuk fluid output atau trigger teman-teman. Angin kita pakai di 3 bar. Oke, kita dapat flat clear seperti ini teman-teman. Ini udah nginep 1 kali 24 jam, jadi ini keesokan hari. Teman-teman bisa lihat untuk hasil flowcut yang kita dapat untuk di kali ini atau di proyekan kali ini. Untuk ngomongin flat ya teman-teman bisa lihat sendiri aja lah, itu saya sampai terlihat teman-teman. Jadi ya bisa buat ngaca lah kalau menurut saya, apalagi di warna gelap seperti gini. Kalau warna putih itu condong clearnya tidak terlalu terlihat gloss banget, karena warna putih ya seperti gitulah teman-teman pasti paham yang sering melakukan pengecetan. Kalau di warna gelap kita lakukan flowcut seperti gini ya jangan ditanya lagi. Intinya ya bisa buat ngaca. Yang penting dalam catatan untuk aplikasi maupun hal-hal yang harus teman-teman ketahui, mulai dari amplas yang kalian pakai atau flash off atau jeda dari clear tahap awal ke tahap flowcut seperti gini, itu harus teman-teman perhatikan sesuai dengan yang saya jelaskan di awal video. Oke, seperti gini. Oh iya, ini untuk putihnya ini mungkin dari teman-teman yang belum nonton video pertama mungkin langsung nonton video ini. Ini catnya kita pakai cat biru, lalu di atas cat putihnya kita tempa ceramic. Ceramicnya kita pakai biru juga. Nah seperti gini, ini putihnya cerah banget. Mungkin di kamera agak terlihat agak semu kuning, sebenarnya ini putihnya ini sangat wet, super wet banget. Jadi putihnya itu bersih teman-teman, karena ini efek kita record di keadaan sore hari dan memang sedikit agak mendung di bengkel saya ini teman-teman. Oke, jadi paham ya teman-teman untuk tahap flowcut seperti gini. Untuk konsekuensi yang harus teman-teman benar-benar pahami, mulai dari amplas yang teman-teman pakai, jeda, lalu clear juga berpengaruh teman-teman. Jadi ada sih yang sharing ke saya, ada clear yang memang tidak bisa buat ditimpa atau di sistem flowcut seperti gini atau clear ulang seperti gini itu ada juga sih teman-teman. Jadi kalau saya mengasih saran sih, kalau teman-teman udah cocok di satu clear dan clearnya itu udah sering buat acara atau momen seperti gini, momen menebarkan momen flowcut seperti gini atau clear ulang, yang kalau kita sampai gagal itu bisa gak nyenyak tidur 2 hari teman-teman, karena kita harus mengulang dari nol. Semisal kita sampai keriting atau yang lain itu memang harus kita ngulang dari cat lagi. Jadi adalah clear yang tidak bisa kita mainkan dalam tahap flowcut seperti ini. Oke, jadi untuk rencana untuk body yang dari luar kota ini saya keringkan sekitar 1 minggu. Tapi kata si customer saya yang dari luar kota ini rencananya mau diambil langsung ke bengkel saya, karena memang si beliau ini mungkin trauma kalau kita kirim lagi atau kita packing lalu kita pakai jasa kirim. Itu takutnya sih banyak banget yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Walaupun udah clearnya benar-benar kering, tapi kan kita gak tahu di pengiriman itu kayak gimana teman-teman. Takutnya di perjalanan itu berbenturan dengan paket-paket dari pengiriman orang lain, atau
hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Jadi ini si customer memang smart banget, dan kebetulan beliau ini dekat dengan bengkel saya. Jadi ini rencananya sekitar 1 minggu ke depan, atau saya kirimkan 1 minggu, si customer atau si beliau yang punya bodi ini mau diambil langsung ke bengkel saya. Oke teman-teman, ini udah panjang lebar banget ya, udah saya jelaskan secara gamblang tentang apa sih fungsi dari flow code atau clear ulang, lalu tahap-tahapannya seperti apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan terjauhkan dari gagal itu seperti apa, gambarnya seperti apa, tentunya dengan versi saya Gaby Pen Project teman-teman. Semoga video ini ada manfaat dan ada referensi lah buat teman-teman yang siapa tahu di luar sana masih ingin melakukan tahap flow code seperti ini, masih menunggu pengeringan. Siapa tahu video ini masuk di beranda teman-teman dan ada sedikit manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa japri saya lewat WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp ya sering saya cantumkan di deskripsi setiap video yang saya upload. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Bye bye. Kiu kiu.